Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang dan juga malam bagi teman-teman semuanya yang saat ini menonton video ini, baik kalian yang mungkin menonton di pagi hari, siang hari ataupun malam hari. Dan pastinya di video kali ini saya tidak memberikan materi seperti biasa atau informasi terkait dengan CPNS ya atau sekolah kedinasan, tapi saya lebih kepada sharing ataupun um, berterima kasih kepada teman-teman semuanya, dan kita cerita terkait dengan proses dari penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan di tahun ini. Dan yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang terus ya mendukung terkait dengan channel saya ini agar ataupun bisa berkembang seperti saat ini, dan kalian yang telah mengikuti proses dari awal channel ini berdiri sampai dengan sekarang ya, mulai dari teman-teman yang mungkin dari mencari informasi penerimaan CPNS, sekolah kedinasan ataupun tahapan pendaftaran SKD CAT ataupun SKB. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sehingga channel ini bisa berkembang, channel ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang saat sekarang ya ataupun kalian kenal ataupun yang baru bergabung ya, tentunya saya mulai bergabung ataupun menjadi ASN di instansi Kemenkumham. Sekarang bukan lagi Kemenkumham ya, sekarang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya bekerja mulai dari tahun 2017 dan channel ini mulai didirikan kalau nggak salah ya tahun 2021 ya, 2021 atau 2020. Tetapi saya memberikan informasi terkait dengan penerimaan CPNS, apapun CPNS-nya, tidak hanya Kemenkumham ya. Kemudian sekolah kedinasan apapun itu mulai dari tahun 2019. Tentu ini merupakan proses perjalanan yang sangat lama dari channel ini berkembang ataupun dari saya memberikan informasi baik di Instagram, baik di grup WhatsApp, baik di Telegram ataupun terutama di channel YouTube ini ya. Dan tentunya saya saat ini ataupun ditempatkan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi ada di daerah Sumatera Selatan bermain ya, ataupun sedang berkunjung, silakan bisa kalian WA, DM ya, mungkin kita bisa ngobrol ataupun sharing terkait dengan apapun ya. Dan tentunya kalau memang teman-teman nantinya bertemu di jalan, saya di daerah Sumatera Selatan ataupun di daerah lain, saya bermain ke ataupun berkunjung ke daerah teman-teman ya, jangan canggung ataupun kalian malu mungkinnya untuk menegur, tak apa-apa, santai. Mungkin kita bisa ngobrol bareng, kita bertukar informasi. Mungkin saya sedikit cerita ya, kenapa saya buka YouTube ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman, karena banyak yang DM ke Instagram saya, kalau sehari kalau penerimaan kadang bisa sampai 200-300 DM ya, belum itu di WhatsApp, dan pertanyaannya itu sama semuanya. Jadi berhubungan cara daftar, kemudian syarat apa saja dan sebagainya. Jadi itulah kenapa saya buat YouTube ini, agar mempermudah teman-teman. Dan tentu dalam saya menyampaikan informasi melalui YouTube saya atau baik di Instagram saya research dulu. Jadi tidak sembarang saya menyampaikan, karena konsekuensinya salah menyampaikan ya kalian yang akan jadi imbasnya atau kerugian bagi teman-teman. Dan itu merupakan kesalahan saya tentunya dalam menyampaikan informasi. Jadi sebelum saya membuat sebuah konten atau memproduksi sebuah konten, tentu saya akan menyampaikan ataupun riset terlebih dahulu ya. Sebelum saya menyampaikan, saya riset, saya cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian baru saya sampaikan. Dan banyak teman-teman yang bilang katanya misalnya ya kayak kemarin lah, katanya surat sehat pakai, ternyata pas tahapan tes itu nggak ada surat sehatnya. Nah, jadi yang penting teman-teman ketahui, kalau memang kalian ingin ikut ya dalam penerimaan tes CPNS atau sekolah kedinasan, itu harus update informasi, karena yang namanya persyaratan itu selalu berubah ataupun aturan-aturan itu selalu berubah ya, ada penyesuaian-penyesuaian. Sama halnya terkadang aturan itu
ketika di tengah jalan itu tidak sama sesuai dengan pengumuman yang di awalnya. Contohnya apa? Misalnya tes kesemaptaan itu digabung dengan keterampilan. Ternyata saat pelaksanaannya keterampilan digabungkan dengan wawancara. Nah, itu kan artinya perubahan. Nah, kami sebagai konten kreator, saya mungkin ada konten kreator lainnya, itu sebagai penyambung lidah, pemberi informasi ya dari pemerintah kepada masyarakat, kepada teman-teman pejuang CPNS dalam hal informasi terkait dengan penerimaan atau informasi lainnya. Nah, jika pun ada perubahan-perubahan seperti itu, ya tentu itu tugas kami, tugas saya untuk menyampaikan kembali. Nah, kalau teman-teman tidak mengikuti update perkembangan, baik terkait dengan penerimaan atau prosesnya, nah itu kalian akan salah ya, salah dalam artian kalian ketertinggalan informasinya. Nah, itulah kenapa saya selalu tekankan dalam proses penerimaan itu, kalau belum selesai penerimaan jangan kalian tidak update lagi ya. Jadi jangan hanya cukup terkait dengan file awalnya saja, tapi update terus informasi, ada gak perubahan-perubahan, ada gak perkembangan-perkembangan. Nah, itu ya yang perlu saya sampaikan, karena banyak juga yang atensi terkait dengan hal tersebut. Pasti saya tekankan, kalau teman-teman ingin ikut dalam tahapan tes, jangan lupa update informasi ya sampai tahapan tes CPNS, tes sekolah kedinasan itu selesai. Tentu saya mengucapkan ya terima kasih. Semoga apa yang telah saya buat, kemudian materi-materi konten saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga ada manfaat yang bisa saya berikan ya sebagai timbal balik. Tentunya dengan channel ini berkembang dan tentunya timbal baliknya teman-teman lolos menjadi seorang ASN, teman-teman terbantu dalam proses penerimaan menjadi seorang ASN atau menjadi seorang PNS ini. Walaupun setidaknya nanti kalau misalnya saya tidak ada ya, semoga karya dan pemikiran saya ini bisa menjadi amal jariah dan juga berkah bagi teman-teman pejuang CPNS semuanya. Dan tentunya yang perlu saya sampaikan juga, ingat saya tidak pernah menjanjikan kelulusan, saya tidak pernah membantu terkait teman-teman untuk jalur lain ya, untuk mencapai kalian menjadi seorang ASN, dan juga saya tidak pernah untuk menawarkan apapun terkait dengan kemudahan-kemudahan teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Saya hanya memberikan informasi mulai dari tahapan penerimaan, belajar SKDCAT, belajar SKB ya. Saya hanya membantu memberikan informasi. Kesuksesan kalian menjadi seorang ASN itu ada pada diri teman-teman semuanya. Karena kenapa? Kalian yang mau mencari informasi, kalian yang mau belajar. Percuma saya menyampaikan, percuma saya beri informasi, tapi kalian yang tidak mau menerima. Artinya apa? Kalianlah yang memiliki andil sangat besar untuk kalian ingin belajar, ingin menjadi seorang ASN, menjadi seorang PNS. Hanya saja kita dipertemukan dengan sesuatu yang baik, di hari yang baik, ataupun mungkin di waktu yang baik, saya bisa memberikan terkait dengan informasi-informasi, kemudian kalian menerima dengan tentunya keberkahan ya, tentunya dengan semangat, saya itu bisa menjadi motivasi saya untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman semuanya. Kalaupun teman-teman ada yang merasa terbantu dengan apa yang telah saya lakukan, dengan apa yang telah saya sampaikan di YouTube saya, di Instagram saya terima kasih. Saya tidak membutuhkan apa-apa dari kalian semua, saya tidak perlu diberi apa-apa, cukup saya dikabarkan saja kalian dinyatakan lolos menjadi seorang ASN, menjadi seorang taruna, menjadi seorang taruni ya, ataupun kalian lolos dinyatakan menjadi CPNS, lolos CPNS ini. Saya cukup dikabarkan itu saja, tidak perlu saya diberi apa-apa. Yang penting kenapa saya butuh kabar dari teman-teman, artinya apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan itu berhasil, ataupun ada manfaatnya ya, ataupun ada perubahan yang saya berikan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman lolos ya, pastinya jangan lupa kabar saya, atau kalau kalian yang sering posting ya di Instagram misalnya, bisa tag saya, berikan komentar yang positif di setiap video saya. Cukup itu saja yang saya butuhkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman telah mengikuti terkait dengan penerimaan CPNS ini mulai dari awal dan sampai dengan selesai tahapan SKBCAT sampai dengan pemberkasan ya. Semoga kalian yang dinyatakan lolos menjadi seorang ASN, jadilah ASN yang berintegritas, jadilah ASN yang bekerja dengan sebaik-baiknya.
Kalaupun teman-teman belum ditakdirkan untuk menjadi seorang ASN di tahun ini, coba lagi di tahun depan ya. Karena ASN ini, penerimaan CPNS sekolah kedinasan ini akan ada ya, akan ada dan teman-teman belajar lagi. Bukan kalian gagal, tapi kalian itu sudah memberikan yang terbaik, hanya saja waktu yang belum memberi kesempatan ya. Jadi teman-teman semangat terus, jangan lupa kalian kalau misalnya sudah lolos nanti jangan lupa sedekah. Saya selalu ingatkan ya, jangan lupa selalu sedekah, jangan lupa bagi keberkahan sebagai wujud rasa syukur teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti saya di channel YouTube, di Instagram, atau di TikTok ya, ataupun di Telegram, ataupun yang ikut bimbingan belajar bersama saya ya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Ini sudah ada materi dan sebagainya. Saya dan juga teman-teman juga ya, kita saling bantu, kita saling mendoakan semoga selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya saya dalam keadaan sehat untuk bisa memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan pembelajaran terkait dengan persiapan penerimaan CPNS di tahun-tahunnya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya, sukses selalu ya, dan saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.